Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelompok 10 ingin role play kasus interprofessional collaboration dengan kasus stroke iskemik dengan hipertensi dan hiperkolesterol. Dengan kasus seorang pasien laki-laki dengan usia 60 tahun dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri, memiliki riwayat penyakit hiperkolesterol sudah 3 tahun, rutin mengonsumsi simvastatin, memiliki riwayat penyakit hipertensi yang diobati dengan amlodipin. Kemudian yang berperan sebagai dokter ada Hazah Hadiati, yang berperan sebagai apoteker ada Cici Wayuni, yang berperan sebagai perawat ada Septiana Resti, yang berperan sebagai ahli gizi ada Mulyawati Widya Pratiwi. Silakan bisa langsung dimulai. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semua sudah bersedia untuk datang untuk rapat atau diskusi di ruangan ini untuk mendiskusikan keadaan pasien yang kemarin baru masuk rumah sakit. Sebelumnya pasien itu terkena stroke, tapi sebelumnya pasien ada riwayat penyakit hiperkolesterol sama hipertensi. Hiperkolesterolnya sendiri pasien menggunakan simvastatin, untuk hipertensinya sendiri pasien menggunakan amlodipin. Hipertensinya sendiri baru terjadi dalam 1 bulan terakhir. Untuk terkait pengobatannya, bagaimana tim apoteker? Apakah ada saran terkait pengobatan pasien sebelumnya, atau apakah ada hubungan faktor resiko penyakit pasien sebelumnya sama kejadian stroke-nya? Baik dok, setelah tadi saya mendengarkan pemaparan dari dokter ya terkait riwayat penggunaan dari pasien sendiri, pasien kan sebelumnya menggunakan simvastatin untuk mengontrol kadar kolesterolnya ya dok. Kemudian pasien juga menggunakan amlodipin untuk mengontrol hipertensinya. Nah, menurut drug interaction checker, kedua obat ini tuh ada interaksi dok. Jadi amlodipin sendiri itu bisa meningkatkan kadar dari simvastatin dok. Nah, efek samping dari interaksi ini tuh menyebabkan pasien itu bisa mengalami rhabdomyolysis, kemudian adanya kerusakan jaringan pada otot rangka. Nah, ciri-cirinya itu munculnya nyeri otot dan juga kelemahan, dok. Kemudian karena si kadar kolesterolnya ini yang tidak terkontrol, bisa menyebabkan terjadinya penumpukan lemak di bagian pembuluh darah, dok, sehingga stroke-nya itu bisa disebabkan karena adanya sumbatan dari plak tersebut, dok. Oh ya, jadi menurut apoteker sendiri pasien ini mengalami stroke bukan hanya terjatuh ya, tetapi juga ada faktor resiko dari tidak terkendalinya kadar lipid pasien. Iya betul dok, seperti itu. Dan untuk keluarga pasien sendiri dia bilang ada nyeri otot setelah meminum simvastatin, dan pasien sendiri melewatkan untuk meminum simvastatinnya. Oh ya, bagaimana untuk dosis simvastatin sendiri yang Anda sarankan untuk pasien? Nah, begini dok, kalau menurut Guideline on the Management of Blood Cholesterol pada tahun 2018, jadi simvastatin ini diberikan itu kepada pasien dengan kondisi ringan ya dok. Tapi kan di sini di data labnya diketahui bahwa si kadar LDL dari pasien sendiri sudah cukup tinggi. LDL, kolesterol total, trigliseridnya juga cukup tinggi ya dok. Sehingga dikategorikan pasiennya ini tuh sudah masuk ke dalam kategori moderate, dok. Jadi disarankan simvastatinnya ini diganti saja dok menggunakan atorvastatin, karena atorvastatin ini bisa menurunkan kadar kolesterolnya itu sebesar 50%, sedangkan dari simvastatin sendiri hanya bisa menurunkan kadar kolesterolnya itu 30% dok. Nah, untuk dosisnya sendiri itu 20 mg diberikan 1 kali sehari dan diminumnya itu pada malam hari sebelum tidur. Oh ya baik, dari saran Anda dilihat dari hasil labnya sendiri kadar kolesterolnya tinggi sama HDL menggunakan atorvastatin. Oh ya, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk terapi hipertensinya sendiri saran Anda bagaimana?
Nah, di sini kan pasiennya mendapatkan amlodipin ya, Dok. Nah, kemudian untuk struknya sendiri, kemungkinan kan pasiennya itu nanti akan diberikan antiplatelet ya, Dok. Antiplateletnya nanti juga pasti akan diberikannya aspirin ya, Dok. Nah, Ya. amlodipin ini kan golongan dari CCB ya, Dok. Sehingga obat-obatan first line seperti ACI, ARB, kemudian CCB itu tuh berinteraksi dengan aspirin, Dok. Sehingga pasien tidak bisa diberikan obat-obatan dari golongan tersebut termasuk amlodipin. Nah, di sini saya menyarankan untuk penggantian obat amlodipin menggunakan atenolol saja, Dok. Karena atenolol ini lebih efektif diberikan kepada pasien dengan resiko kardiovaskuler. Untuk dosisnya sendiri 50 mg diberikannya satu kali sehari dan diminumnya itu setiap pagi hari, Dok. Oh, jadi menurut Anda golongan CCB, maksud saya menurut literatur yang Anda baca sendiri, golongan CCB, ARB sama AC tidak bisa digunakan untuk pasien karena pasien nanti diberikan terapi antiplatelet ya. Nah, sedangkan Iya. terapi antiplatelet sendiri seperti aspirin terdapat interaksi sama golongan yang 3 tadi. Makanya Anda menyarankan menggunakan atenolol ya. Iya, betul seperti itu, Dok. Ya, untuk dosisnya sendiri bagaimana? Ya, untuk dosis dari atenololnya 50 mg, Dok, satu kali sehari. Diminumnya itu setiap pagi hari. Oh iya, berarti untuk simvastatinnya diminum malam, kalau untuk antihipertensinya diminum pagi hari ya. Iya, betul, Dok. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk terapi stroke-nya sendiri bagaimana untuk saran Anda? Ya kan sebelumnya kan di sini kemarin kan pasiennya sudah mendapatkan alteplase ya, Dok, Ya, saya kasih untuk alteplase menangani sama serangan injeksi. pada stroke. Iya. Menurut guideline for the early management of patient with acute ischemic stroke tahun 2019, nah untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah itu, pasien harus diberikan antiplatelet, Dok. Di sini saya merekomendasikan pemberian aspirin 150 mg yang diberikan itu 24 jam setelah pemberian alteplase. Sehingga pasien mulai hari ini sudah bisa diberikan terapi aspirin, Dok. Oh ya, baik. Berarti menggunakan aspirin tablet ya, Mbak? Iya betul, Dok, karena pasiennya juga sudah sadar, Dok. Oh iya, Dan baik. kadar tekanan darahnya juga sudah cukup stabil. Oh iya, baik. Berarti untuk tim masukan dari apoteker sendiri, obatnya rata-rata diganti ya? Iya betul, Dok. Baik, saya akan pertimbangkan lagi nanti terkait terapi pasien. Selanjutnya untuk tim perawat sendiri, bagaimana monitoring keadaan pasien selama di sini? Sampai saat ini, jika dicek dari tanda-tanda vital pasien kan hipertensi. Saya tadi mengecek tekanan darahnya itu sudah mulai normal, Dok. Untuk Ya. PCS-nya juga udah mulai normal, itu udah 15. Kemudian untuk struknya sendiri kan dilihat dari INR juga sudah mulai membaik. Kalau dari HDL, LDL, trigliserida sama total kolesterol juga sudah mulai membaik. Oh ya, baik. Berarti masukan dari perawat sendiri dari awal pasien masuk yang terjadi peningkatan beberapa data lab, berarti untuk sekarang udah terkontrol ya. Iya, Dok. Oh ya, baik, terima kasih. Tadi disarankan oleh apoteker menggunakan aspirin ya. Nah, dari yang saya tahu sendiri aspirin ini ada efek samping ya, dia ada kegangguan GI. Nah, gangguan GI sendiri saya minta dipantau terus ya apabila nanti setelah penggunaan aspirinnya memantau untuk efek sampingnya seperti mual muntah atau sakit kepala setelah Ya, diberikan baik. terapi aspirin ya. Oh ya. Iya, betul. Terima kasih tim perawat. Selanjutnya untuk masukan atau saran dari tim gizi bagaimana untuk makanan yang perlu dihindari dan perlu diperhatikan terhadap pasien ini bagaimana tim gizi? Ya, baik, Dok. Mungkin di sini saya dari tim gizi menyarankan untuk
makanan yang sesuai untuk pasien, karena walaupun pasien itu rutin mengkonsumsi obat-obatan, tetapi apabila tidak diimbangi dengan makanan yang sesuai dengan kondisi pasien, kemungkinan untuk pengobatan atau terapinya mungkin kurang efektif, Dok. Di sini saya menyarankan untuk pasien untuk makanan pasien itu, saya menyarankan diperbanyak untuk sayuran dan buahan seperti brokoli, kembang kol, kemudian buahnya bisa pisang, apel, pir, dan lainnya. Kemudian pasien sebaiknya dihindari untuk makanan yang tinggi protein, seperti daging sapi, kepiting, kemudian kuning telur, kemudian dihindari juga makanan yang bersantan. Seperti itu. Kemudian yang paling penting, karena pasien ini menderita hipertensi juga, lebih baik untuk makanannya dikurangi untuk kadar garamnya, seperti itu, Dok. Oh ya, berarti masukan dari tim gizi sendiri selain menggunakan obat-obatan dari saran dari tim apoteker, makanannya harus dijaga ya. Karena betul, terkait Dok. keadaan pasien, ya. Karena terkait dari keadaan pasien yang menderita hiperlipid, jadi disarankan untuk menghindari makanan yang mengandung lemak-lemak tinggi ya. Ya, betul, Dok. Untuk hipertensinya, ya, untuk hipertensinya dari tim gizi menyarankan untuk menghindari makanan yang mengandung sodium tinggi. Atau pasien bisa menggunakan untuk penggunaan untuk memasak sendiri menggunakan garam yang rendah sodium ya. Ya, betul, Dok. Oh iya, terima kasih. Untuk sekarang saya terima dulu saran dari rekan-rekan semua untuk pertimbangan nanti terapi untuk pasien stroke ini. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk diskusi hari ini. Silakan untuk kembali ke melakukan kegiatan dan pekerjaannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Udah belum?